吸收能量虽靠着真阳诀抵御也可以。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan melanjutkan series Donghua Wulian Dianfeng atau Martial Peak episode 44. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 43. Kemarin Yang Kai telah menggunakan serangan yang begitu dahsyat untuk bisa melukai monster besar itu. Ya, meskipun tidak berhasil menghabisinya, namun berkat serangan Yang Kai telah memaksa monster itu untuk bertahan. Tentu para murid pun segera memanfaatkan hal itu untuk bisa menumbangkan monster ini. Seberapa keras pun pertahanan yang monster itu bentuk, mereka tetap berusaha untuk secepat mungkin menghabisinya. Bahkan tiga paksi yang terkenal tidak begitu akrab kali ini saling bekerjasama dengan baik. Sedangkan di sini si Hongchen meminta Niyong untuk menghabisi Yang Kai. Tapi itu adalah kesalahan besar sebab kerangka ungu tidaklah membiarkan hal itu terjadi. Ia pun langsung saja menghabisi Niyong dalam satu kali serangan. Sedangkan di arah depan, kerjasama yang para murid lakukan membuahkan hasil. Dan pada akhirnya mereka pun telah mengalahkan monster besar itu. Untuk hadiahnya sendiri akan mereka berikan kepada Yang Kai, karena dialah yang paling berjasa dalam menumbangkan monster tersebut. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. 8 pil iblis telah saling terhubung satu sama lain. Entah apa yang akan terjadi, pasalnya 8 pil itu telah bergabung menjadi satu, yang menciptakan pil yang begitu besar. Kerangka ungu memberitahu kalau itu adalah formasi Kayun penjaga jiwa. Ia pun meminta Yang Kai untuk bisa pergi dari tempat itu. Alhasil Yang Kai pun meminta rekan-rekannya untuk segera menjauh dari tempat tersebut. Untung saja mereka percaya dan bergegas untuk menjauh. Hanya saja mereka terhenti karena formasi itu telah mengeluarkan suara bising. Pada akhirnya sebuah penghalang telah muncul di sekitaran jasad monster kura-kura. Kerangka ungu menjelaskan 9 petir yang ada di sana akan menghancurkan hidup dan hati manusia. Bagi mereka yang tidak memiliki pandangannya tajam, akan kehilangan warisan sejati pada tempat itu. Feng berterima kasih atas peringatan yang sebelumnya Yang Kai berikan, karena jika tidak mereka pasti sudah meninggoy. Yang Kai meminta mereka untuk beristirahat dulu sambil memulihkan diri. Selain itu dia yakin formasi ini pasti akan menghilang. Dengan memulihkan diri maka mereka bisa melanjutkan perjalanan. Di dalam formasi terlihat kalau pil monster itu telah retak dan hancur, yang membuat formasi ini pun mulai berubah menjadi warna emas. Selain itu, cuaca yang sebelumnya gelap telah berubah menjadi begitu cerah, dengan diikuti juga oleh beberapa tangga dan tempat yang muncul di atas sana. Apa yang para murid lihat saat ini sungguh luar biasa, karena inilah warisan yang selama ini mereka cari. Burung fonik dan naga juga telah muncul, yang semakin membuat para murid terpukau. Di sini salah satu murid mencoba mendekati tempat tersebut. Hanya saja ia terlalu gegabah dan malah melukai tangannya sendiri. Yang Kai tahu inilah warisan yang dibicarakan oleh kerangka ungu. Tapi warisan sebenarnya berada di 10.000 lapisan surga. Yang Kai menanyakan apakah mereka harus saling bertarung demi mendapatkan harta itu. Namun kerangka ungu menjelaskan kalau tangga ini adalah sebuah ujian. Di sana terdapat atribut yin dan yang, dan kekuatan itu saling bergantian. Jika menemukan cara yang tepat akan memberikan manfaat yang tidak terhingga. Mereka harus menggunakan kekuatan untuk naik tangga itu, karena semakin tinggi kekuatan yang mereka miliki, maka akan semakin tinggi juga mereka dapat melangkah. Tempat itu akan memindahkan mereka sesuai dengan kultivasi yang dimiliki. Yang Kai sungguh tertarik dengan tempat itu, karena dalam gitu semua orang bisa memiliki kesempatan yang sama. Kerangka ungu membenarkan hal tersebut, dan semua ini juga tergantung dengan keberuntungan mereka.
Berhubung ia tidak bisa masuk bersama Yang Kai, jadi kerangka ungu akan bersembunyi di dalam tubuhnya. Ia berharap tuan mudanya bisa menemukan jalan yang tepat. Di sini Shuyan masihlah mengkhawatirkan kondisi dari Yang Kai, tapi Yang Kai menenangkannya dan menanyakan balik kondisi Shuyan. Untung saja mereka berdua tidak mengalami luka yang serius. Di sini Feng meminta Shuyan untuk tidak perlu khawatir dengan Yang Kai, karena dia akan pergi bersamanya. Sebab ia tahu betul kalau Yang Kai memiliki pemahaman mendalam tentang gua di sana. Jadi akan sangat bagus untuk bisa pergi bersamanya. Shuyan tidaklah keberatan dan dia akan masuk lebih dulu. Hanya saja dia meminta Yang Kai untuk selalu berhati-hati. Sedangkan Hua bersaudara agak curiga dengan tindakan Feng Zhengqi. Namun Hua Jier meminta adiknya untuk segera masuk karena warisan di sana akan sangat membantu perkembangan geng Battle Blood. 要一起进去这阵法吗？头没事儿，师姐的伤口。杨开对洞府了解颇深。你们此处的传承对血战帮姐姐，这方子。 Sedangkan Yang Kai sendiri menganggap tindakan Feng telah salah, karena ketika mereka pergi ke dalam sana, mereka itu akan saling terpisah. Di sini Du Shumei meminta Feng untuk mementingkan para murid lainnya daripada pergi bersama Yang Kai. Tapi Feng berpura-pura tidak mengenali Du Shumei, yang tentu saja membuat gadis ini menjadi begitu marah kepadanya. Terlebih lagi ada kemarahan yang masih dia pendam. Alhasil Feng pun harus menerima pukulan manja darinya. Ini tidaklah sekali namun 2 kali. Alhasil kedua pipi Feng pun merah karena tindakan Du Shumei. Sesaat kemudian mereka pun telah masuk dan segera pergi sesuai dengan tingkat kultivasi yang mereka miliki. Shi Hongchen berjanji akan menunggu Yang Kai seorang diri untuk bisa menghabisinya. Kembali kepada Yang Kai di mana ia telah dipindahkan. Tapi dia yakin ini bukanlah tempat tertinggi karena ada yang lebih tinggi lagi. Yang Kai akan memanfaatkan tempat ini untuk bisa meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Bagi Yang Kai, tangga ini merupakan sebuah harta karun baginya karena memiliki atribut Yin dan Yang. Jika langkahnya mendarat ke atribut Yang, maka itu akan meningkatkan kultivasinya. Tapi jika itu melangkah di atribut Yin, maka itu akan memperkuat tubuhnya. Bisa dikatakan setiap langkah ini sangatlah bermanfaat bagi Yang Kai. Nah, semakin tinggi dia naik, maka akan semakin berat juga langkahnya. Pada akhirnya Yang Kai menyadari hal itu, namun dia tetap melangkah. 能吸收能量虽靠着真阳诀抵御也可强健。 Sampai akhirnya bertemu dengan Hou Jier dan Humier, yang mana mereka berdua begitu senang bisa bertemu dengannya. Hou Jier penasaran seberapa cepat Yang Kai melangkah sampai bisa mengejar mereka. Yang Kai penasaran mengapa mereka begitu kelelahan, yang ternyata mereka telah kehabisan banyak kekuatan akibat mengubah atribut pada jembatan itu. Hou Jier yakin kalau Yang Kai tidaklah terpengaruh dengan jembatan tersebut. Sebenarnya tidak ada trik yang digunakan oleh Yang Kai, sebab ia memang memiliki 2 atribut pada dirinya. Jadi cukup sulit baginya untuk menjelaskan semua itu. Yang Kai pun meminta mereka untuk mengulurkan tangan kepadanya, karena dia akan memulihkan beberapa energi yang mereka miliki. Kemampuan ini tentu saja mengejutkan mereka, terutama Hou Jier karena ia tidak menduga Yang Kai memiliki keterampilan yang sangat banyak. Berhubung mereka sudah baikan, jadi Yang Kai mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan bersamanya. Tapi Hou bersaudara ini memutuskan untuk beristirahat dulu dan nantinya mereka akan menyusul Yang Kai. Humier penasaran kenapa kakaknya menolak ajakan Yang Kai, padahal dia sebelumnya ingin pergi bersama. Ternyata Hou Jier sadar betul dengan kemampuan mereka saat ini hanya akan merepotkan Yang Kai saja. Jadi lebih baik mereka tidak membebani Yang Kai. Kembali kepada Yang Kai yang terus saja melakukan perjalanan dari tangga ke tangga. Perlahan namun pasti dia pun telah sampai ke tempat selanjutnya. 二位要是好一些了，不知二位觉得……那我先走一步。 Di mana di sana dia bertemu dengan Xia. Akan tetapi ketika Yang Kai menyapanya, Xia tiba-tiba saja melancarkan serangan yang tentu mengejutkan Yang Kai. Ia pun penasaran apa yang telah Xia lakukan. Namun Xia tidaklah berhenti dan kembali melancarkan serangan kepadanya. Mau tidak mau Yang Kai pun akan meladeninya, karena jika tidak malah dia yang akan terlibat dalam masalah. Mereka pun mengeluarkan kekuatan yang masing-masing dimiliki.
Sebenarnya Xia tidaklah bisa menggunakan kekuatannya secara maksimal. Namun ia penasaran bagaimana Yang Kai bisa melakukan pergerakan dengan cepat. Ia akan mencoba mencari tahu hal itu dengan cara terus-menerus menyerang Yang Kai. Tapi sayang sekali dalam pertarungan tersebut, Xia tidaklah mampu memberikan tekanan apapun kepadanya. 虽然我因为阴阳能量， Alhasil, Xia pun menyudahi pertarungan itu dan memberikan pujian atas kehebatan Yang Kai, karena dia itu telah mengalami perkembangan yang cukup mengesankan. Hanya saja Xia memberitahu kalau ada energi jahat yang keluar dari dalam diri Yang Kai. Ia pun menanyakan apakah hal itu. Tentu ini cukup sulit untuk bisa Yang Kai jelaskan. Dia hanya meminta Xia untuk tidak mengkhawatirkannya, sebab dia ini baik-baik saja dan tidaklah tenggelam dalam kejahatan. Xia paham dan menanyakan siapa yang telah menghabisi Niyong. Nah, ternyata pembicara mereka itu telah didengar oleh si Hongchan. Yang Kai meminta Xia untuk percaya kepadanya kalau dia bukanlah pelaku yang menghabisi Niyong. Si Hongchan tentu tidak percaya karena dia sendiri yang melihat Yang Kai menghabisi Niyong. Begitu pula dengan Xia. Tapi untung saja tubuh Xia ini begitu sensitif terhadap roh jahat. Jadi karena itulah ia bisa tahu kalau pelakunya bukanlah Yang Kai. Tapi untuk memastikan Yang Kai tidak tenggelam dalam kekuatan roh jahat, Xia pun memintanya untuk mengeluarkan semua kekuatan yang dia miliki. Seketika saja Xia menjadi terkejut karena baru beberapa hari tidak bertemu, namun Yang Kai sudah mengalami perkembangan. Kekuatan yang ia keluarkan tidaklah memiliki tanda-tanda akan adanya roh jahat, yang menandakan Yang Kai memang baik-baik saja. 也有想杀你在先，且周身气息至高。 Xia pun merasa senang, namun tiba-tiba saja dia hampir pingsan karena energi yang dia miliki sudah banyak terkuras. Yang Kai pun memberikan pertolongan kepadanya. Ia juga penasaran apa yang telah Xia alami. Xia memberitahu getaran energi Yin dan Yang pada tempat ini tidaklah cocok untuk tubuhnya, jadi ia tidaklah bisa menyerap apapun. Mengetahui hal itu membuat Yang Kai merasa menyesal karena malah membuat Xia bertarung dengannya. Yang Kai akan mencoba untuk memberikan bantuan kepada Xia. Sedangkan si Hongchan menganggap ini adalah keberuntungannya karena dengan terlukanya Xia akan mempermudah dia menghabisi mereka. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.